ketika nama Donna Harun disebut, yang terlintas adalah sosok model elegan era 90-an. Ibu dari aktor terkenal, Ricky Harun, dan ikon kecantikan tanah air. Tapi kini, wajah itu kembali muncul di ruang sidang dengan status yang berbeda. Tersangka kasus narkoba. Kamis, 15 Mei 2025. Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Sorotan media kembali tertuju pada sosok yang dulu dikenal glamor. Donna Harun menjalani sidang perdana atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Sidang digelar secara tertutup, namun informasi dari jaksa penuntut umum dan kuasa hukum menyuguhkan cerita yang mengguncang. Donna Harun didakwa melanggar 2 pasal berat. Pertama, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan kedua, Pasal 127 ayat 1 huruf A dari UU yang sama. Ancaman hukumannya tidak main-main, hingga 4 tahun penjara. Penangkapan terakhir terjadi pada 9 Februari 2025. Polisi dari Polresta Denpasar menangkap Donna Harun setelah mengetahui bahwa ia memesan narkotika jenis sabu melalui sambungan telepon. Fakta yang mencengangkan, barang bukti yang ditemukan mencakup 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi, 8,12 gram kokain, dan pil Happy Five. Namun dalam sidang perdana, kuasa hukum Donna Harun, Sandi Arifin, menyatakan keberatan atas dakwaan yang dibacakan jaksa. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian dalam barang bukti. Dalam dakwaan tertulis 8,14 gram kokain, sedangkan menurut pihak Donna, seharusnya hanya 8,12 gram. Kami keberatan karena tadi dibacakan barang bukti itu 8,14, padahal sebetulnya 8,12, ujar Sandi Arifin di hadapan hakim. Di dalam ruang sidang, Donna Harun menyampaikan bahwa dirinya merasa kasus ini direkayasa. Ia juga membantah keras tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam jaringan narkoba. Namun satu hal yang tidak ia bantah, ia memang telah menggunakan narkoba sejak lama. Bahkan sejak tahun 2003. Donna mengakui bahwa masalah pribadi dan tekanan mental, terutama setelah mengalami perceraian, menjadi salah satu pemicu dirinya kembali ke lingkaran gelap narkotika. Ia menyebut bahwa perjuangan melawan kecanduan adalah hal yang tidak mudah, apalagi di usia senja dan saat menyandang status sebagai seorang nenek dari 4 cucu. Yang mengejutkan, ini bukan kali pertama Donna Harun berurusan dengan hukum karena narkoba. Ia pernah ditangkap pada 7 Desember 2023 dalam kasus serupa. Saat itu, ia dijatuhi hukuman rehabilitasi selama 6 bulan dan dibebaskan pada akhir Juni 2024. Belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga, termasuk anaknya, Ricky Harun. Namun, publik Indonesia terbelah antara rasa simpati dan kecaman. Apakah Donna Harun adalah korban tekanan batin dan trauma masa lalu? Ataukah ini cerminan dari lemahnya sistem rehabilitasi kita terhadap pengguna narkoba kelas atas? Pasal 127 ayat 1 huruf A UU Narkotika sebenarnya memberi ruang bagi pengguna untuk direhabilitasi, bukan dipenjara, jika terbukti tidak terlibat dalam jaringan pengedar. Tapi, ketika kasus ini menampilkan barang bukti dalam jumlah yang cukup besar dan jenis narkotika yang beragam, maka wajar jika jaksa menduga adanya peran lebih dari sekadar pengguna. Sidang perdana telah digelar, tapi perjalanan hukum Donna Harun masih panjang. Apakah ia akan menjalani hukuman penjara, atau kembali ke panti rehabilitasi? Apakah benar ada rekayasa dalam kasus ini seperti yang ia klaim? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Donna Harun layak mendapatkan rehabilitasi lagi? Ataukah hukum harus ditegakkan lebih tegas agar jadi efek jera? Inilah kisah seorang selebritas, ibu, dan nenek yang tengah menghadapi badai kehidupan di usia senja. Kita doakan semoga kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan.